Selamat pagi Pak, perkenalkan nama saya Eva Daca Satiti dengan NIM 2404 Di sini saya akan membuat video yang berkaitan dengan tugas UAS. Oke, kita lanjut saja pertanyaan pertama, yaitu mengapa manusia perlu menjadi warga? Jadi menurut saya manusia perlu menjadi warga itu agar bisa terikat soal tanggung jawab tentang antropik dan memiliki kesadaran bahwa manusia itu sendiri merupakan bagian dari dunia. Oke, pertanyaan selanjutnya, bagaimana peran warga negara dalam melawan feodalisme di era modern? Jadi, untuk melawan feodalisme di era modern itu harus meningkatkan kesadaran, mempelajari sejarah, memahami akar masalah dari masalah feodalisme itu sendiri, terus dan bagian memahami masalah dari feodalisme dan bagian-bagian dari sistem feodalisme itu sendiri yang bertransformasi menjadi bentuk-bentuk baru yang terjadi di era modern. Terus yang selanjutnya, mengikuti perkembangan sosial dengan cara membaca berita, mengikuti diskusi atau terlibat dalam suatu kegiatan sosial, dan untuk mengetahui isu-isu terkait ketidakadilan dan ketidaksetaraan atau feodalisme itu sendiri. Hubungan dokumen Magna Carta dengan kewarganegaraan itu ditandai dengan pembatasan kekuasaan raja, yaitu raja itu pembatasan kekuasaan dengan raja, bahwa penegasan bahwa raja harus tunduk pada hukum. Terus hal itu merupakan langkah awal menuju konsep pemerintahan yang dibatasi oleh konstitusi, di mana kekuasaan negara tidak mutlak dan harus memberikan hak-hak terhadap warga negara dan menghormati hak warga negara. Oke, yang kedua itu ada landasan hak asasi manusia. Jadi landasan hak asasi manusia itu mengandung prinsip-prinsip yang terkandung dalam Magna Carta menjadi dasar bagi perkembangan konsep hak asasi manusia, di mana hak-hak yang awalnya dimiliki oleh bangsawan, kalangan-kalangan atas, pejabat, lain-lain itu tuh tidak lagi diberikan oleh kalangan atas saja, melainkan diberikan kepada seluruh warga negara dari negara itu sendiri. Pertanyaan selanjutnya yaitu, jelaskan konsep kewarganegaraan menurut Revolusi Amerika dan Revolusi Prancis. Yang pertama ada Revolusi Amerika. Jadi Revolusi Amerika itu merupakan kewarganegaraan yang mendapatkan hak individu dan kebebasan. Para kolonis berjuang untuk mendapatkan kemerdekaan dari Inggris dan menekankan prinsip-prinsip seperti hak untuk hidup, hak-hak untuk kebebasan, pencarian kebahagiaan. Kewarganegaraan dipandang sebagai partisipasi dalam pemerintahan yang demokratis dalam perlindungan hak-hak individu. Ada prinsip-prinsip utama, yaitu prinsip kesetaraan. Semua manusia dilahirkan yang sama, termasuk hak untuk hidup, kebebasan berpendapat, kebebasan mengejar kebahagiaan. Prinsip dasar ini merupakan prinsip dasar yang dicantumkan dalam Deklarasi Kemerdekaan. Yang kedua itu ada kedaulatan rakyat. Pemerintah mendapatkan kekuasaan dari rakyat, harus tunduk kepada kehendak rakyat. Konsep ini menentang sistem monarki absolut yang berlaku di Inggris. Kemudian ada hak asasi manusia. Setiap individu memiliki hak-hak tertentu yang tidak dapat dicabut oleh pemerintah, seperti kebebasan berbicara, beragama, berkumpul, memiliki pendapat, dan menganut agama. Oke, yang berikutnya ada Revolusi Prancis. Di Prancis,
Di Prancis, konsep kewarganegaraan lebih berfokus pada persamaan dan solidaritas. Setelah revolusi, muncul deklarasi hak manusia dan warga negara yang menegaskan bahwa semua warga negara itu memiliki hak yang sama atau hak tanpa memandang status sosial. Ini berimplikasi tentang ide tentang hak kolektif dan tanggung jawab terhadap negara. Kedua reformasi ini menandai transisi monarki yang absolut ke bentuk pemerintahan yang lebih demokratis. Kedua revolusi ini menandai transisi dari monarki absolut ke bentuk pemerintahan yang lebih demokratis atau ke bentuk pemerintahan yang lebih menyuarakan hak-hak rakyat. Pertanyaan selanjutnya yaitu uraikan konsep kewarganegaraan di modern awal tahun 1700-an sampai 1800-an. Oke. Yang pertama itu ada pada abad 18 yaitu sebelum revolusi Prancis. Ada beberapa poin, yaitu yang pertama hierarki sosial. Hierarki sosial yaitu merupakan konsep kewarganegaraan saat itu sangat kaku dan didasarkan pada hierarki sosial. Masyarakat terbagi menjadi kelas-kelas dan hak dan kewajiban yang berbeda. Bangsawan dan kalitus memilih hak istimewa, sementara rakyat jelata memilih sedikit atau bahkan tidak memiliki hak politik. Oke, selanjutnya ada kesetiaan pada raja. Kewarganegaraan ini merupakan kesetiaan pada seseorang penguasa atau raja daripada suatu negara bangsa modern. Rakyat dianggap sebagai subjek dari seorang raja, bukan warga tertentu yang memiliki hak-hak tertentu. Oke, yang berikutnya ada hak yang terbatas. Hak-hak individu sangat terbatas. Kebebasan bicara, beragam, berkumpul seringkali dibatasi oleh negara. Selanjutnya ada perubahan konsep kewarganegaraan setelah revolusi Prancis. Konsep kewarganegaraan di awal abad ke-17 sebuah landasan baru, yaitu konsep kewarganegaraan mengalami transformasi signifikan di awal abad ke-17. Jadi periode ini ditandai dengan munculnya negara-negara modern di mana identitas individu semakin terikat dengan negara tempat mereka tinggal. Perubahan ini dipengaruhi oleh beberapa faktor, termasuk yang pertama munculnya negara bangsa. Munculnya negara bangsa. Konsep negara bangsa ini di mana suatu negara memiliki sebuah wilayah. Penduduk, pemerintahan yang terorganisir mulai menguat. Hal ini memunculkan pertanyaan tentang siapa yang dianggap sebagai anggota negara dan apa saja anggota negara serta apa saja kewajiban dari anggota-anggota negara itu sendiri. Oke, yang kedua itu ada perubahan dalam struktur sosial, yaitu masyarakat feodal yang dinamis, masyarakat feodal yang hierarkis mulai terkikis, digantikan oleh masyarakat yang lebih individualis. Hal ini mendorong munculnya kesadaran dan hak individu dan persamaan di hadapan hukum. Oke, selanjutnya ada perkembangan pemikiran politik, di mana pemikiran politik seperti Thomas Hobbes, John Locke, dan Juan Jacques Rousseau memberikan kontribusi besar dan merumuskan konsep kewarganegaraan. Mereka menekankan pentingnya kontraksi hak alamiah dan referensi politik. Pertanyaan selanjutnya, jelaskan kaitan antara kewarganegaraan dengan ruang publik Habermas. Jadi, konsep kewarganegaraan dan ruang publik Habermas saling terkait erat dalam membentuk masyarakat demokratis yang sehat. Jürgen Habermas, seorang filsuf sosial, melihat ruang publik sebagai arena di mana warga negara dapat
berdiskusi, berdebat, dan membentuk opini publik. Ruang publik ini menjadi wadah bagi warga negara untuk menjalankan hak-hak politiknya dan berperan aktif dalam proses pengambilan keputusan. Selanjutnya ada memahami ruang publik dari Habermas. Ruang publik Habermas adalah arena di mana warga negara dapat berinteraksi secara bebas dan terbuka, serta membentuk opini publik. Ruangan ini berbentuk fisik seperti alun-alun, pasar, ruang rapat, virtual seperti media sosial, platform online, dan lain-lain. Berikut merupakan ciri-ciri dari ruang publik Habermas, yaitu ada aksesibilitas, semua warga negara memiliki akses yang sama untuk berpartisipasi. Yang kedua ada kesetaraan, semua pendapat memiliki nilai yang sama dan dapat didiskusikan secara terbuka. Yang ketiga ada diskusi didasarkan pada argumen yang rasional dan fakta. Yang keempat ada orientasi pada kepentingan umum. Tujuan utama adalah mencapai kesepakatan yang menguntungkan semua pihak. Yang berikut ada kaitan dengan kewarganegaraan. Jadi kaitannya antara ruang publik Habermas dengan kewarganegaraan. Jadi kewarganegaraan dan ruang publik saling memperkuat. Kewarganegaraan memberikan landasan bagi partisipasi ruang publik, sementara ruang publik memungkinkan warga negara untuk menjalankan hak-haknya dan hak-hak politiknya. Ada beberapa poin, yaitu yang pertama ada partisipasi politik. Ruang publik adalah tempat di mana warga negara dapat berpartisipasi dalam proses politik, menyampaikan pendapat, dan mempengaruhi kebijakan politik. Yang kedua ada pembentukan opini publik. Melalui diskusi dan debat di ruang publik, warga negara dapat membentuk opini yang kuat dan mempengaruhi keputusan politik. Yang berikutnya ada kontrol sosial. Ruang publik memungkinkan warga negara untuk melakukan pengawasan terhadap pemerintah dan memastikan bahwa kekuasaan digunakan secara bertanggung jawab. Yang berikutnya ada identitas kolektif. Partisipasi dalam ruang publik membantu membentuk identitas kolektif sebagai warga negara dan memperkuat rasa memiliki terhadap negara. Jadi sekian dan terima kasih dari saya.